Sebelumnya, setelah Hansen bertanya kepada Qin Xuan mengenai Qin Huaizhen dan membuatnya bingung, Hansen memutuskan untuk mandi dulu dan lalu lanjut meneliti denyut darah. Sambil duduk santai di kasurnya, Hansen sedang meneliti denyut darah untuk melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya. Tetapi setelah waktunya membaca, Hansen mulai memahami fakta bahwa denyut darah memiliki kedalaman yang lebih dalam daripada jet skin. Sementara Hansen hanya membuka satu, jet skin memiliki 9 tingkatan yang bisa dia buka secara total. Sutra Dongsuan miliknya memiliki 10 tingkatan. Denyut darah juga memiliki 10 tingkatan kemungkinan membuka, yang menempatkannya pada tingkat yang sama dengan Sutra Dongsuan. Melalui penelitian Hansen, ia menemukan pengetahuan tentang fungsi denyut darah yang menurutnya sangat luar biasa. Berlatih denyut darah dapat memperpanjang kekuatanmu, dengan itu kekuatan yang kau peroleh juga bisa bersifat genetik. Dan sifat serta manfaatnya dapat diturunkan kepada anak-anakmu saat mereka lahir. Untuk membuatnya lebih ilmiah, setelah berlatih denyut darah atau denyut tadi, itu akan ditulis dalam kode genetikmu. Generasi yang mengikuti pelajar akan diberikan kekuatan ketika mereka lahir. Itu adalah pemikiran yang menakutkan. Teknologi telah berkembang sejauh ini, memungkinkan manusia untuk modifikasi gen tertentu dan menyembuhkan penyakit genetik yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tetapi mewariskan keterampilan kepada anak-anak melalui gen mereka dianggap tidak mungkin. Gen manusia terpengaruh setelah beberapa generasi atau puluhan generasi. Itu adalah sesuatu yang disebut manusia sebagai evolusi. Cara evolusi ini agak lambat, tetapi hasilnya lebih mudah dilihat setelah ditemukannya cagar alam dewa. Setiap generasi baru penghuni cagar alam secara alami memiliki tingkat kebugaran yang lebih tinggi. Namun peningkatannya tidak besar dan perbedaan mencolok hanya muncul setelah beberapa generasi. Tetapi untuk mempelajari denyut darah menjadi hadiah genetik alami untuk anak-anakmu adalah aspek yang cukup mengejutkan. Kekuatan seperti ini lebih menakutkan daripada modifikasi gen sederhana. Ahli waris dengan bakat seperti itu bahkan bisa dianggap curang. Bagi mereka yang mewarisi keterampilan, tidak diragukan lagi akan terbukti menjadi peningkatan besar sejak mereka lahir. Rasanya seperti menjadi beberapa generasi di depan rekan-rekanmu. Teks kulit yang dibaca Hansen mengatakan bahwa inisiasi latihan denyut darah membutuhkan relik denyut darah. Jika kau memperolehnya, baru kau dapat benar-benar mulai mempelajari keterampilan tersebut. Mencoba mempelajarinya sebelum mendapatkan salah satu relik ini akan membuang-buang waktu. Hansen mencari lebih banyak informasi tentang Legion Darah dan menemukan beberapa topik yang berkaitan dengan relik Legion Darah. Sayangnya tidak ada orang lain yang tahu siapa mereka. Satu-satunya informasi yang tersedia menyatakan bahwa relik Legion Darah adalah hadiah yang diberikan kepada manusia oleh Dewa Darah. Mereka biasanya diturunkan dari generasi ke generasi oleh keluarga pengikut setiap Blood Legion atau Legion Darah. Orang luar tidak pernah mengetahui rahasia mereka dan bahkan anggota kultus tingkat rendah pun tidak bisa melihat mereka. Mereka dicadangkan untuk anggota Blood Legion berpangkat tinggi saja. Meskipun Hansen ingin sekali memberi anak masa depannya kesempatan, dia tidak tahu di mana dia bisa menemukan peninggalannya sendiri. Dan karena sepenuhnya jujur pada dirinya sendiri, dia tidak yakin apakah persyaratan yang tertulis di perkamen kulit ini benar atau tidak. Dia tidak berpikir itu sangat kredibel. Setelah itu, Hansen ingin makan, namun sebelum pergi dia mendengar ketukan di pintunya. Itu adalah Jian Ran. "Kapten, bagaimana Anda menemukan waktu untuk mengunjungi saya di pondok kecil saya?" ujar Hansen bercanda sambil tersenyum. Jian Ran tampak aneh pada hari ini dan sepertinya dia sedang tidak ingin bermain-main dengan lelucon Hansen. Dia menatapnya dengan aneh dan seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu padanya, tetapi untuk beberapa alasan kekuatan hantu menahan lidahnya. "Jian, apa yang terjadi?" Hansen jarang melihat Jian dalam kondisi seperti itu dan ini membuatnya khawatir. Dia segera memegang tangannya dan menariknya mendekat. "Apa yang terjadi sayang? Jangan membuatku takut seperti ini." Hansen panik, belum pernah melihat wajah Jian seperti itu. Jian mengatupkan rahangnya menanggapi permohonan Hansen. Dia berbalik dan berkata dengan suara setenang dan tegang seperti nyamuk,
kakekku ingin melihatmu. Seolah-olah suaranya menekan tombol bisu saat kalimatnya terputus. Pipinya merah seolah-olah telah dibakar. Kakekmu, untuk apa dia ingin menemuiku? Hansen pun terkejut. Tidak, tapi jika kamu tidak ingin pergi, tidak apa-apa. Dan jika demikian, aku akan kembali. Setelah Jianran mengatakan itu, dia lari dengan tergesa-gesa dan tidak melihat ke belakang. Hansen melihatnya linglung dan dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang baru saja terjadi. Apa yang sedang terjadi? Kakeknya ingin bertemu denganku. Kakeknya adalah salah satu dari sedikit demigod. Kenapa dia ingin bertemu denganku? Apakah karena esensi kehidupan Geno atau angelku? Hansen merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini sambil mengejar Jianran. Tapi dia terlalu cepat dan setelah berbelok di koridor, dia terlalu jauh di depan untuk mengejar. Aku merasa sangat kasihan pada Jianran bersama bajingan sepertimu. Ani berdiri di luar pintu dengan dingin menatap Hansen saat dia berbicara. Apa artinya? Hansen mengerutkan kening dan membalas tatapan Ani. Apa maksudmu? Apa artinya? Kau itu seorang pria. Dia adalah wanita yang baik. Dia telah bersamamu selama ini dan kamu belum melamarnya. Bagaimana dia harus menjelaskan ini kepada keluarganya? Ani dengan dingin menjelaskan. Wajah Hansen memerah. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar dari bibirnya. Atau apakah kau menunggu wanita itu bertanya lebih dulu? Kata Ani dengan dingin. Kakeknya ingin berbicara denganku tentang sebuah lamaran. Hansen bertanya kaget karena dia tidak punya pengalaman dalam hal semacam ini. Membahas proposal dengannya, dia akan membunuhmu. Ani memandang Hansen seolah-olah dia sedang mengamati orang idiot. Saudara Ani, kamu tahu aku tidak punya pengalaman dengan masalah ini. Mengapa kamu tidak menawarkanku beberapa petunjuk? Jika kamu melakukannya, aku berjanji untuk membalas kebaikanmu. Hansen dengan cepat memohon kepada Ani karena kurangnya pengetahuannya tentang subjek ini. Wajah Ani terlihat lebih tenang, tapi dia masih dengan dingin berkata, jika kamu terus bersama Jianran seperti ini, tanpa indikasi komitmen yang tepat, bukan hanya orang tua tradisional yang tidak tahan denganmu. Aku juga tidak akan bisa menahanmu. Jika kamu benar-benar ingin bersama Jianran, setidaknya bertunangan. Maka itu akan menjadi tanda bagi keluarganya. Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk memikirkan seberapa besar tekanan yang dialaminya? Karena bersama denganmu, terutama keluarga seperti miliknya. Ini kelalaianku, Hansen menjawab dengan cepat. Ji tua sangat mencintai anak-anaknya dan dia adalah orang tua yang sangat tradisional. Jika kamu melihatnya, kamu sebaiknya menyarankan masalah proposal ini. Jika kamu malah berbicara lebih banyak omong kosong, dia akan membunuhmu. Ani berhenti sejenak tetapi kemudian melanjutkan dengan berkata, tapi sebelum itu kamu berhutang proposal pada Jianran. Jika kamu tidak memilikinya sekarang, maka tidak ada alasan bagimu untuk mengunjungi keluarganya. Setelah mendengar saran dari Ani, Hansen bergegas pergi dan ingin merencanakan sesuatu. Karena Hansen ingin sekali hidup bersama Jianran, menurutnya tidak ada wanita yang sebaik dan sepeduli Jianran yang menerima dia apa adanya. Keesokan harinya, Hansen mengunjungi kantor Jianran. Sayang, maukah kamu makan malam denganku malam ini? Tentu Jianran menjawab. Saat dia bekerja, dia tidak tahu keinginannya yang sebenarnya Hansen. Jadi dia tidak mencurigai sesuatu yang terlalu aneh. Hansen sering makan malam dengannya. Makan malam di kafeteria markas bukanlah hal yang pribadi dan romantis. Jadi mereka sering pergi ke kamar masing-masing. Karena itu mereka sering makan malam bersama di kamar mereka. Datanglah lebih cepat, aku akan menunggumu, ujar Hansen. Setelah mendengar jawabannya, dia kemudian kembali ke kamarnya dan menjalankan rencananya. Rencana Hansen sederhana. Dia akan memegang beberapa kue dan meletakkan cincin di salah satunya. Ketika Jianran menemukan cincin di kue, dia bisa melamarnya. Ini adalah metode yang sederhana namun menawan. Bagaimanapun dia masih di pangkalan dan dia tidak ingin membuat keributan atau keributan besar. Dia menyiapkan meja dapur di malam hari dan tepat saat dia memberikan sentuhan terakhirnya, dia tiba. Seperti biasa, Jianran menunggu di sofa sampai Hansen selesai membuat makan malam. Aku telah membuat beberapa kue, kamu harus mencobanya. Hansen membawa beberapa kue yang sudah dibuat. Untuk mempercantik penampilan mereka, Hansen telah membentuknya dengan cetakan yang unik.
Kue-kue itu berbentuk seperti binatang, bunga, dan hati. Dia membawa kue itu di depan Jianran dengan cincin tersembunyi di hati. Di nampan yang dia berikan padanya, Hansen telah menyenggol kue hati yang paling dekat dengannya. Dia pikir akan lebih mudah baginya untuk mencapainya. Ini sangat lucu, aku tidak pernah berpikir kamu bisa membuat sesuatu seperti ini, ujar Jianran kepadanya dengan nada optimis. Saat dia mengambil kue berbentuk kelinci dengan wajah bahagia. Ada banyak hal yang bisa aku lakukan dan buat yang belum kamu sadari. Kamu akan tahu ini di masa depan, aku yakin. Hansen tidak keberatan dengan pilihannya yang salah. Dia tahu dia menikmati makanan penutupnya. Dan karena ukurannya yang relatif kecil, dia tahu Jianran akhirnya akan makan beberapa lagi. Itu cukup bagus. Jianran menjilati jarinya setelah memakan kue, menunjukkan bahwa dia sangat menikmatinya. Kemudian dia mengeluarkan tangannya dan memilih kue lain. Ini juga terlihat sangat lucu. Jianran mengambil kue keduanya dan itu bukan hati lagi. Ya benar, Hansen setuju saat kegembiraan dan antisipasi di hatinya turun sedikit. Untuk apa kamu berdiri di sekitar mengawasiku? Bukankah kamu seharusnya berada di dapur menyelesaikan makan malam? Ujar Jianran menatap Hansen dengan aneh. Aku menunggu kamu untuk meninjau setiap kue, ujar Hansen sambil tersenyum. Mereka manis dan lembut, kamu harus membuat beberapa lagi di masa depan, ungkap Jianran setelah menggigit. Itu dia, sekarang pergilah membuat makan malam. Setelah kita selesai, aku masih harus kembali bekerja, ungkap Jianran. Dengan nada yang menunjukkan sedikit terburu-buru. Hansen tidak ingin merusak cincin tersembunyi, karena dia ingin itu menjadi kejutan. Diam-diam dia kembali ke dapur dengan kekecewaan di hatinya. Kepada dirinya sendiri, dia berkata, aku benar-benar tidak berpengalaman. Mengapa aku membuat begitu banyak kue untuknya? Aku seharusnya hanya membuat 2. Namun sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang. Berdiri di dapur, dia mengintip untuk menonton Jianran. Jika dia menemukan cincin itu, dia bisa langsung lari ke sana dan mengajukan pertanyaan. Setelah memakan kue kedua, Jianran meraih kue lainnya. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, dia sangat menyukai makanan penutup, bahkan jika mereka tidak mengikuti makan malam. Kue-kue itu hanya butuh 2 gigitan untuk diselesaikan juga. Dan mudah bagi orang untuk makan sedikit demi sedikit, terutama dia. Tapi kali ini Jianran tidak memilih salah satu dari pilihannya sendiri. Dia sudah mulai membaca buku dan dia membiarkan tangannya meraih 1. Hati, 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 ambil hati. Tidak, Hansen berdoa lebih keras dari sebelumnya saat keringat menetes dari dahinya sebagai antisipasi. Dia mencoba memintanya untuk mengambil hati, tetapi dia akhirnya memilih bunga itu. Ketika Jianran menghabiskan kue itu, tangannya yang lapar merayap di sekitar nampan untuk meminta lebih banyak lagi. Dia mengepalkan tinjunya, menghilangkan keinginannya untuk berdoa. Kali ini dia ingin benar-benar membengkokkan kehendak pikirannya pada keinginannya sendiri. Tapi Jianran tidak memilih hati lagi. Pang! Hansen menunjuk wastafel saat hatinya mulai robek menjadi 2. Dia berpikir, kemungkinannya semua salah. Bagaimana mungkin dia belum memilihnya? Apa yang kamu lakukan di sana? Jianran bertanya setelah mendengar suara. Tidak, lanjutkan makananmu sayang. Setelah menutup selip tinjunya, dia ragu bahwa segala sesuatunya akan berubah seperti yang dia bayangkan. Jika dia tidak segera memilih yang tepat, dia akan kenyang sebelum bisa mencoba semuanya. Hansen tiba-tiba memikirkan cara. Dia dengan cepat mengambil kue hati di depannya. Hansen tidak punya pilihan lain. Inilah yang harus dia lakukan. Aku tidak bisa. Aku sangat kenyang. Jika aku makan lagi, aku tidak akan muat untuk makan malamku. Hansen merasa terkutuk mendengar ini. Seluruh tubuhnya membeku kaku di depannya. Silahkan, makan yang lain. Hansen membawa kue hati di depan mulutnya dan memberitahunya dengan tatapan yang menyedihkan. Jianran melihat wajah Hansen, akan merasa tidak enak menolaknya. Dia menerima kue hati dan menggigit kecil. Makan itu, makan itu. Hati Hansen memanggil ke surga. Dia menatap bibirnya seperti dia demam. Saat giginya menemukan cincin itu, dia akan berlutut dan melamar. Jianran benar-benar makan terlalu banyak. Dia menggerogoti kue itu perlahan dan sepertinya butuh beberapa saat baginya untuk mencapai cincin itu. Hansen menjadi tidak sabar, jadi dia menelan ludahnya. Jianran memperhatikan tatapan intens Hansen di bibirnya dan bahkan menelan kecil yang dia buat. Wajahnya menjadi merah, mengira dia sendiri lapar bukan untuk makanan. Tiba-tiba Jianran meraih leher Hansen dan mulai menciumnya.
Hansen membeku, tidak yakin apa yang sedang terjadi, melihat bahwa cincin itu hampir ditemukan. Dan situasi yang tiba-tiba berubah menjadi ini membingungkan. Setelah beberapa lama, pikiran Hansen akhirnya kembali ke kue hati. Dia meraihnya dan mengeluarkan cincin itu. Jianren melihat Hansen mengeluarkan cincin dari kue dan menatapnya dengan tak percaya. Dengan mata terbuka lebar, dia tidak yakin ekspresi apa yang seharusnya dia miliki. Tetapi yang bisa dia tunjukkan hanyalah campuran kegembiraan yang luar biasa dan keterkejutan yang tidak bisa berkata-kata. Rencananya telah hancur, jadi Hansen hanya mengambil cincin itu dan meletakkannya di jarinya. Dengan keras dia menyatakan, "Jianren, menikahlah denganku, agar aku selalu menidurimu selama sisa hidupku." Bang! Aduh! Jianren sangat marah. Dia menendang Hansen setelah mendengar kata-kata itu keluar dari Hansen. Hansen mengira otaknya telah menggoreng atau sesuatu telah merasukinya sehingga membuatnya mengatakan itu. Jianren sangat marah dan dia berteriak padanya dengan amarah yang membara. Namun dia masih belum memberikan jawabannya. Dia tidak mengatakan ya atau tidak. Untungnya bagi Hansen ketika melihat cincin itu masih ada di jari Jianren. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Jianren membawa Hansen ke rumah keluarga Ji. Itu adalah planet yang penuh dengan laut biru dan danau yang tenang, perhutanan berlimpah, dan barisan pegunungan melintasi benua seperti benang putih. Udara bersih dan lingkungan masih alami, itu lebih dari cocok untuk ditinggali manusia. Namun di planet ini hanya ada satu bangunan. Bangunan ini terbuat dari kayu, dibangun agar menyatu dengan lingkungan alam. Hansen tidak memiliki pengetahuan arsitektur, tetapi Jianren mengatakan seluruh planet ini milik keluarga Ji. Rumah ini adalah tempat kakeknya tinggal. Itu seperti seluruh planet eksklusif telah disediakan untuk kakeknya. Tanpa izin, bahkan anggota keluarga Ji lainnya tidak akan berani berkunjung. Hansen tahu betapa kayanya keluarga Ji. Tanpa kekayaan yang mereka miliki, tidak mungkin Ji Rosen menjadi presiden. Saat dia berdiri di tengah-tengah pavilion, dia menghirup udara perawan yang mentah yang melewati pohon-pohon pinus di atas dan rumputan di bawah. Itu sangat menyegarkan dan suasana beraroma alam, tidak dapat bersaing dengan udara buatan manusia manapun. "Nona Yanran, Tuan telah meminta agar dia bertemu dengan Hansen sendirian." "Hansen, kamu harus sopan kepada kakek ya," ujar Jianren dengan gugup mengingatkan Hansen. "Jangan khawatir sayang," Hansen menghibur Jianren dan mengikuti kepala pelayan ke halaman. Hansen mengira dia akan melihat rumah itu saat memasuki halaman. Tetapi dia malah melihat sebuah danau, permukaannya seperti cermin, dengan pavilion di tengahnya. Mereka tampak seperti satu. Satu-satunya cara untuk pergi ke pavilion adalah dengan menyeberangi jembatan. Dan saat dia melewatinya, dia merasa seolah-olah sedang berjalan menuju lukisan yang agung. Sepertinya kakek ini adalah pria yang elegan, sangat berbeda denganku. Meskipun pikir Hansen tempat itu indah, Hansen tidak ingin tinggal di sana. Teknologi dan lokal metropolitan jauh lebih cocok untuknya. Tuan Han ada di sini." Kepala pelayan membawa Hansen ke pavilion dan berbicara dengan sopan. "Salam kakek." Hansen berjalan dan membungkuk berbicara dengan nada kesopanan yang lembut. Saat dia melakukannya, dia memeriksa legenda setengah dewa. Jianwu adalah pusat dari keluarga Ji. Dia adalah elit setengah dewa dan cukup terkenal di aliansi. Reputasi keluarga Ji di zaman sekarang berutang kepada pria ini. Dia sangat dihormati, bahkan Ji Rosen tidak akan membicarakannya dengan sia-sia. Dia adalah sosok yang luar biasa dan penting dalam keluarga Ji. Namun dia memang terlihat berbeda dari yang dibayangkan Hansen. Dia adalah pria tua yang rendah hati, jenggotnya putih tapi terawat dengan rapi. Dia tidak menggunakan teknologi untuk mewarnai rambutnya menjadi hitam, dan Anda bahkan bisa melihat kerutan di kulitnya. Padahal dia terlihat sangat serius, matanya berhenti pada Hansen, tetapi emosi dan pikirannya tidak mungkin ditebak. Meski begitu, tidak ada rasa sombong saat berada di hadapannya. Semua yang Anda rasakan saat berada di hadapannya adalah kebutuhan untuk menghormatinya. Anda akan merasa terdorong untuk mendengarkan semua yang dia katakan. "Duduklah," ujar kakek Ji menunjuk bantal di depannya. Dia berbicara dengan suara tenang. Hansen dipenuhi dengan kelegaan, tidak mendengarnya berkomentar tentang panggilannya. Hansen merasa lebih percaya diri tentang berbagai hal, jadi dia duduk di tempat yang dia tawari. "Apakah kamu siap untuk menikahi Yanran?"
Hansen baru saja duduk, tetapi pertanyaan seperti itu sudah diajukan. Itu datang sebagai kejutan yang cukup. Kakek Ji memandang Hansen dan matanya yang jernih tampak seperti bisa membaca pikiran seseorang. Itu membuat Hansen merasa seolah-olah dia telanjang di depan umum yang membuatnya sedikit gugup. Ya kakek, saya akan menikahinya dan saya datang ke sini untuk meminta izin Anda untuk melakukannya, ungkap Hansen semuanya tanpa ragu-ragu. Kakek Ji memandang Hansen dan kemudian menyingkirkan tatapannya yang seperti pemindai. Kemudian dia berkata singkat, "Itu bagus, kamu berdua masih dalam pelayanan tentara. Tidak perlu terburu-buru untuk menikah. Pilih tanggal dan bawa ibumu ke Rosen agar kamu bisa mendiskusikan acaranya." Hansen berpikir dia harus mengatakan dan melakukan lebih dari itu, tapi pembicaraan sudah berakhir. Dia hampir tidak berbicara sama sekali dan sudah. Kakek J telah menawar agar dia kembali dan membuat persiapan yang tepat sekaligus. Dia merasa seolah-olah dia telah membuang-buang waktu sebelumnya, memikirkan semua cara dia bisa mendekati dan menjelaskan hal-hal kepada pria itu. Setelah Hansen dipimpin oleh kepala pelayan, seorang pria dan wanita mendekat dari belakang. Itu adalah Ji Rosen dan istrinya. "Ayah, apa pendapatmu tentang anak ini?" tanya Ji Rosen. Meskipun Jianren adalah putri mereka akan tetap mendengarkan pendapat kakek Ji. Dia sangat kuat, dia terdiri. Pada waktunya, dia memang bisa menjadi sesuatu, ujar kakek Ji menjawab. Nona Ji menghela napas dan berkata, "Sayang sekali dia tidak berasal dari keluarga yang lebih besar." Meskipun Hansen bisa mendapatkan semua yang dia inginkan di Suaka Dewa kedua, di tengah-tengah keluarga kaya di aliansi, pengaruhnya terbatas. Dia hanyalah seorang pria muda yang cerdas yang tidak memiliki kekayaan sebelumnya. Tidak apa-apa tanpa latar belakang yang luar biasa. Dia akan diberikan satu setelah dia bergabung dengan keluarga kita, ungkap kakek Ji.